Maaf kalau mau merokok di ruang merokok dong, ini si kecil terganggu dan jadi bangun. Ujar si ibu muda yang lagi menyusui bayinya. Ya mbak, tapi maaf juga mbak kalau mau nyusuin di ruang menyusui juga dong, ini si kecil saya juga terganggu dan ikut bangun. Pada suatu hari ada seorang pengendara yang melanggar lalu lintas dan terlihat oleh seorang polisi yang berjaga dan memberhentikannya. Apakah saudara tidak melihat lampu merah? Tanya seorang polisi kepada seorang pengendara sepeda motor. Saya lihat, Pak. Lalu kenapa saudara tidak berhenti? Saya tidak melihat Bapak. Seorang pimpinan sebuah kebun binatang mendapat laporan dari stafnya bahwa seekor gajah telah mati di kandangnya. Untuk mengecek kebenaran laporan tersebut, sang pimpinan Bonbin tiba di tempat kejadian dan menemukan seseorang yang sedang menangis di dekat bangkai binatang itu. Sebagai pawang gajah ini tentu Anda sangat bersedih atas hal ini dan saya juga demikian, sang pimpinan mencoba menghibur. Saya bukan pawang gajah ini, Pak, sahut orang itu. Tapi sayalah yang ditugaskan untuk menggali kuburannya. Gajahnya kan gede banget Pak, jadi saya galinya harus segede apa? Anak-anak TK sedang berjalan-jalan menjelajahi museum untuk mengamati benda-benda purbakala. Kemudian mereka melihat mumi. Wah, muminya seram ya, kata Udin. Iya seram, jawab Joko. Terus angka 2250 SM itu maksudnya apa? Tanya Udin. Mungkin itu dulu nomor plat mobil yang nabrak dia sampai tewas. Jawab Joko. Seorang turis bule yang baru pertama kali datang ke Jakarta sedang berkeliling untuk mengenal jalan-jalan yang ada. Saat istirahat, turis bule itu bertanya kepada seorang teman pemandunya. Saya heran dengan orang Indonesia. Apakah bisa menghafal nama jalan yang begitu panjang? Keluh turis bule itu. Nama jalan yang mana, Sir? Nama jalan pelan-pelan banyak anak menyeberang. Saat di pengadilan hakim sedang menanyai Udin yang bertindak sebagai saksi. Hakim pun bertanya, Anda kenal dengan tersangka? Udin pun menjawab, tidak Pak. Hakim pun mengulanginya, Anda tidak kenal dengan orang ini? Udin menjawab lagi, kalau dia kenal, namanya Joko, bukan tersangka. Dengan jengkel hakim pun bertanya lagi, jadi Anda kenal dengan saudara Joko? Tidak Pak, jawab Udin. Dengan geram hakim pun bertanya lagi, loh, tadi katanya kenal? Sama Joko kenal, sama saudaranya tidak, jawab Udin. Udin sedang bekerja sebagai pelayan fotokopi, lalu ada seorang wanita cantik dan sungguh idaman bagi Udin. Setelah fotokopian diterima, lalu sang wanita buru-buru pergi, Udin pun sedih. Lalu 5 menit kemudian wanita itu kembali lagi dengan nafas terengah-engah dan bertanya, Mas, aslinya mana? Udin pun dengan pede menjawab, saya asli Jogja, kalau Mbak. Si Udin pemuda yang merantau di Jakarta mengirimi ayahnya baju hangat yang dibelinya seharga 2 juta. Supaya ayahnya tidak ribut, dia mengatakan harga baju itu hanya 100.000 saja. Seminggu kemudian ayahnya menelepon. Wah luar biasa Din, serunya, baju itu berhasil kujual 250.000. Ini bisnis besar, cepat kirim selusin lagi. Seorang ayah menelepon dokter pribadinya karena anaknya sakit. Dokter, kata sang ayah lewat telepon, putra saya menderita flu Hong Kong. Saya tahu, sahut dokter. Kemarin saya telah ke rumah Anda dan memberinya obat. Pisahkanlah dia dari semua orang yang ada di rumah. Tapi dokter, kata ayah yang cemas itu. Dia telah mencium pembantu rumah tangga kami. Kasihan. Kalau begitu dia juga perlu dikarantina. Tapi dokter, saya juga telah mencium pembantu itu. Wah, ini rumit. Berarti Anda juga sudah menyimpan benih penyakit itu. Ya, dan tidak lama setelah itu, saya juga mencium istri saya. Celaka, seru sang dokter, kalau begitu saya sudah ketularan. Dalam pesawat terbang terdapat 3 penumpang yaitu anggota pramuka, ustadz dan ketua DPR. Tiba-tiba terdengar suara pilot. Dalam beberapa detik pesawat kita akan jatuh. Sayang kita hanya punya 3 parasut. Saya akan mengambil 1.
Karena saya harus melaporkan kecelakaan ini. Melihat pilot meloncat, Ketua DPR buru-buru mengambil sebuah parasut yang ada di dekatnya. Saya perlu menyelamatkan diri, sebab saya bertugas memimpin sidang umum DPR untuk menggolkan undang-undang pornografi. Ketua DPR pun langsung terjun menyusul sang pilot. Ustadz pun menatap si pramuka kecil. Nak, ujar sang ustadz, saya sudah puas menjalani kehidupan ini, sedang kamu masih harus menjalaninya. Gunakanlah parasut ini, semoga Tuhan menyertaimu nak. Jangan bersedih Pak Ustadz, ujar si pramuka. Kita masih punya 2 parasut. Yang diambil Ketua DPR tadi adalah ransel saya.